Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di program podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah ini sudah pertemuan atau part yang ke berapa Bang ya? Keenam ini. Keenam, Ini pertemuan Masya kita yang Allah. keenam ini. Pertemuan yang ke-6 dalam bahasan atau menggali faedah dari perjalanan atau biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah taala yang seperti biasa nanti akan bersama kita untuk menggali lagi faedah dari perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa juga nanti di sela-sela podcast, bagi yang mau bertanya bisa bergabung bersama kita melalui interaktif atau pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan udah lama nih nggak sama Bang Jian. Inilah kita mulai lagi nih. Allah. Ini kita mulai lagi supaya nggak lama lagi. Nggak lama. Apanya? Maksudnya nggak lama, nggak selama. Berarti yang pekan depan sebelumnya. nggak muncul lagi. Muncul insyaallah lah. Maksudnya biar off gitu. Dan dulu ada ini ya Bang. Apa? Dulu sempat di zaman-zaman masih maraknya pandemi kan kita sempat ngundang adik-adik kita dari Oh iya, sekolah gitu ya. Safiatul, ya. Mana masih sekolah? Masih sekolah? Kayaknya masih sekolah. Bang, seperti biasa nih ya Pak, pemirsa Ya. Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, itu kan ada Bang Eka Pradian Ya, Bang, yang udah kita sisipin juga memberikan sedikit penjelasan tentang zat adiktif ya Ustadz. Ya. Di sela-sela Ustadz memberikan faedah tentang biografi sahabat-sahabat yang mulia yang nanti terus-menerus kita insya Allah kita gali. Ada Bang Eka biasanya, Eka Pradian yang juga memberikan sosialisasi atau konseling terhadap atau tentang zat Narkoba, adiktif atau narkoba. Dan qadarullah di hari ini beliau berhalangan hadir, nanti insya Allah di pekan selanjutnya. Ustadz, langsung Ustadz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagian ke-6, silakan Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Medan streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan kembali biografi sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan kita sudah sampai pada episode yang ke-6 kali ini. Dan kita akan menyampaikan beberapa faedah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Tatkala beliau diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena pengangkatan Umar ini dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq, dan yang menulis wasiatnya adalah Utsman ibn Affan. Tatkala nama yang dituliskan oleh Utsman ibn Affan sesuai dengan keinginan Abu Bakar As-Siddiq, lalu hal ini pun dibacakan kepada kaum muslimin, tidak sedikit orang-orang yang meragukan akan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Karena apa? Karena sifat kerasnya terhadap para sahabat pada saat itu. Tentunya sifat keras Umar bin Khattab, atau dengan kata lain tegasnya Umar bin Khattab kepada para sahabat ini bukan tanpa ada alasan. Tidak lain adalah untuk apa? Untuk menjaga syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka di sini kita sebutkan bagaimana sifat kasih sayangnya Umar bin Khattab ketika beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Dan ternyata sifat yang katanya keras, ya kemudian kasar dan lain sebagainya, ini ternyata jauh dari apa yang diperkirakan. Begitu penyayangnya beliau kepada kaum muslimin, terutama orang-orang yang terzalimi. Kerasnya beliau itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tapi kasih sayangnya beliau tujukan kepada orang-orang yang lemah, ya kaum muslimin yang mereka berada di atas kebenaran. Nah,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singkatnya ada sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Umar bin Khattab. Nah, eh, pada saat itu Umar bin Khattab melihat ada di kegelapan itu ada cahaya, dan ternyata yang dekat dengan cahaya itu pemiliknya adalah seorang wanita dan beberapa anaknya. Lalu Umar pun ingin tahu apa yang terjadi. Dia pun mulai mendekat dan mendekat. Lalu pada saat beliau sudah mendekat, maka beliau pun mengatakan, "Assalamualaikum, wahai pemilik cahaya." Ya, wahai pemilik cahaya. Jadi ini ungkapan yang diserukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian wanita itu mengatakan, "Waalaikumsalam." Umar dengan adabnya mengatakan, "Bolehkah aku mendekat?" Umar meminta izin. Maka wanita ini mengatakan, "Mendekatlah demi kebaikan, atau segera tinggalkan kami." Ya, perempuan ini menegaskan, wanita ini menegaskan, kalau ingin melakukan kebaikan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk kezaliman, maka tinggalkan kami. Kemudian Umar mulai bertanya, apa yang menimpa kalian? Ya, malam dan cuaca yang dingin membuat kami menderita, kata wanita ini. Apa yang kau masak? Ya, mengapa anak-anakmu menangis? Lalu wanita ini mengatakan, mereka menangis karena kelaparan. Ya, mereka menangis karena kelaparan. Kemudian apa yang tengah engkau masak? Maka wanita ini mengatakan hanya air. Ya, hanya air. Nah, panci yang hanya berisi air saja. Kemudian tujuannya dimasak untuk mengelabui si anak. Agar apa? Agar anak ini pun dalam kondisi lapar, menunggu, menanti tidur. Nah, demikian. Kemudian ketika wanita ini mengatakan, dia mengatakan, ya, semoga Allah merahmatimu. Apa urusan apa namanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, kata Umar. Karena ya wanita ini mengatakan kepada Umar pada saat itu, yang wanita ini tidak tahu bahwasanya beliau adalah Umar. Iya. Biarlah Allah yang menjadi penengah antara kami dan Umar. Jadi mereka dalam kondisi malam, ya diliputi dengan kelaparan, tidak ada makanan. Umar tidak peduli. Ya, Umar tidak peduli. Nah, kemudian ya dia pun mengatakan, biarlah Allah yang menjadi penengah antara kami dengan Umar. Apa urusanmu dengan Umar? Ya, apa urusanmu dengan Umar, kata Umar bin Khattab. Laki-laki itu yang diberi amanah untuk menangani urusan kami, tetapi dia telah berbuat lalai terhadap kami. Padahal wanita ini berada di hadapan Umar bin Khattab. Maka tanpa basa-basi kemudian Umar pun beranjak dari tempat itu. Dan dia pun kembali dan beliau membuka gudang penyimpanan, dan itu merupakan Baitul Mal. Sehingga beliau mengambil bahan makanan pokok, tepung, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat sudah dia siapkan semuanya, lalu ya temannya, ajudannya, ya meminta supaya dia yang membawa. Tapi Umar memaksa agar dia sendiri yang memikul. Kemudian ajudannya kembali lagi mengatakan, biar saja aku yang membawa. Sampai 3 kali. Maka pada akhirnya Umar mengatakan, bersediakah engkau menanggung dosaku pada hari kiamat? Maka pada akhirnya Umar pun yang memikulnya. Sampailah di rumah wanita tersebut. Ketika sudah sampai di rumah wanita tersebut, mulailah dia siapkan api. Kemudian beliau menuangkan bahan makanan pokok. Beliau yang mengaduk. Kemudian beliau yang menghidupkan apinya. Kemudian pada saat setelah masak, ya beliau meminta kepada wanita itu untuk menyiapkan wadah, piring. Kemudian diberikan kepada anaknya. Kemudian pada akhirnya wanita tersebut, nah sampai semuanya makan, kemudian Umar pun bangkit dari tempat tersebut tanpa sedikit pun memakan makanan. Nah, kemudian wanita ini pun mengatakan, andai kata engkau adalah Amirul Mukminin, ya tentu lebih baik. Maka Umar mengatakan, ucapkanlah perkataan yang baik-baik, dan jika engkau mengunjungi kediaman Amirul Mukminin,
insya Allah engkau akan mendapati aku di sana. Nah, ketika beliau keluar, Umar masih tetap memantau nih. Ya, Umar masih tetap memantau, melihat ternyata si ibu dan si anak tengah bercanda. Ketika mereka sudah kenyang, kemudian keletihan dengan bercandanya, barulah mereka tidur. Nah, setelah mereka tidur, barulah Umar bin Khattab bergerak dari tempat tersebut. Karena apa? Memastikan bahwasanya mereka tidur dalam kondisi aman dan kenyang. Nah, ini di antara karakter Umar bin Khattab yang beliau tidak segan-segan. Beliau tidak segan-segan memikul bahan makanan pokok. Beliau tidak segan-segan memasak untuk rakyatnya. Nah, sehingga ucapan yang mengatakan Umar begitu keras, Umar begitu tegas dan lain sebagainya, lihat kepada siapa kerasnya. Lihat kepada siapa tegasnya. Nah, ternyata kepada kaum muslimin, orang-orang yang lemah, begitu perhatiannya Umar sampai beliau yang langsung turun, ya, menyiapkan segala sesuatunya, menyediakan makanan. Bahkan rakyatnya tidak tahu bahwasanya yang menyediakan makanan tengah malam, yang memasakkan untuk mereka tengah malam adalah Umar bin Khattab. Ini kemuliaan. Yang seperti ini memang memang layak dijadikan teladan. Bagaimana karakter seorang pemimpin. Ya, bagaimana karakter seorang pemimpin yang ketika dia mengaca dari kepemimpinan Umar bin Khattab, keteladan yang diambil dari Umar bin Khattab, ya, dan ini sangat mempengaruhi. Ya, ini sangat mempengaruhi. Ini di antara bentuk kasih sayang. Ya, ini bentuk kasih sayang dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada kisah yang lain, dan ini masih menunjukkan kasih sayang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Suatu ketika Umar menjaga orang-orang yang safar ketika mereka kafilah dagang yang mereka tengah kemalaman. Jadi beliau bersama dengan salah seorang sahabatnya, ya ajudannya juga, berjaga ya agar mereka bisa istirahat. Kemudian ternyata pada saat Umar telah berjaga, beliau mendengar tangisan anak kecil. Kemudian Umar pun mengingatkan kepada ibunya agar apa? Agar benar-benar memperhatikan anaknya. Dia masih anak. Lalu Umar pun kembali lagi ke tempatnya. Ya, selang beberapa waktu nangis lagi anak. Ya, kemudian ya Umar lagi datang kepada mereka, kepada wanita tersebut. Nah, kemudian setelah tenang, dinasihati sang ibu, Umar kembali lagi. Sampai pada akhirnya ya Umar pun berteriak. Ya, Umar pun berteriak. Ya, celakalah kamu, hai ibu yang buruk. Mengapa aku selalu mendapati anakmu tidak tenang semalam ini? Kemudian wanita ini mengatakan, wahai hamba Allah, ternyata Anda mengawasiku semalam. Ya, sejak tadi aku berusaha menyapihnya, tetapi dia tidak selalu merengek. Nah, wanita ini ya sengaja menyapih si anak. Kemudian Umar mengatakan, kenapa engkau menyapihnya? Ya, kenapa engkau menyapihnya? Karena Umar hanya memberikan santunan kepada anak-anak yang sudah disapih. Lalu Umar bertanya, ya, berapa usia anakmu? Sekian bulan. Ya, sekian bulan. Maka Umar pun mengatakan, janganlah engkau sapih dan Umar akan memberikan santunan kepadamu. Nah, keesokan paginya ketika Umar bin Khattab salat subuh dan mengimami kaum muslimin, beliau menangis. Ya, beliau menangis karena apa? Karena ternyata ada keputusannya yang menjadikan anak-anak itu terlantar disebabkan orang tuanya pengen mendapatkan santunan dari Umar. Selesai beliau sholat, beliau umumkan kepada manusia pada saat itu, ya, untuk merubah ketetapan. Setiap jiwa yang lahir sudah mendapatkan santunan dari penguasa pada saat itu. Dan ini disampaikan kepada seluruh penguasa-penguasa yang ada. Jadi tidak lagi harus dibatasi ketika sudah disapih baru diberikan santunan, tapi setiap ya bayi yang lahir maka mereka telah mendapatkan santunan. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang yang mungkin dikhawatirkan oleh sebahagian ya orang-orang pada saat itu akan ketegasan, akan kerasnya Umar bin Khattab. Ternyata apa yang beliau lakukan selama 10 tahun lebih kurang memimpin kaum muslimin pada saat itu, maka tegaknya keadilan, kemudian banyaknya ya kota-kota yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, dan penyebaran Islam pun semakin luas. Nah, ini sebagai pembuka dari faedah kita yang pertama,
ya biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, demikian. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita, juga bisa melalui pesan WhatsApp atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Bang Jiang, Ya. Masya Allah nih segmen pertamanya aja kayaknya udah padat faedah ya Bang. Jadi ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu. Enggak seperti yang dibayangkan. Ya. Dengan sosok yang tegas dan keras. Sempat ternyata- diragukan ya. Sempat diragukan, tapi ternyata Gimana lah mau mimpin umat nih sekejam ini. ngamuk-ngamuk aja nanti kita kerja. Rupanya ternyata diceritakan ternyata begitu lembut dan kasih sayang ya beliau ya, Masya Allah. Bahkan turun gunung ya Bang Turun kali ini, gunung atau langsung. belusukan ya Ya, bayangin Kalau kayak tadi anak ibu itu ternyata setiap malam dipantau kan, ketahuan. dipantau. Dan Ustaz ada sedikit Ustaz dari kita yang di studio Ustaz. Tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang ibu bersama anaknya gitu ya Ustaz. Memberi salam nih Ustaz terkaitnya. Fikih lah kita bilang Ustaz. Ya. Memberi salam ke akhwat gitu ya Bang. Iya, iya. Iya. Oh, gimana tuh? Ya maksudnya kan bertanya. Oh iya yang Bang. tadi yang kalau memang untuk ada. kebaikan mendekatlah. Gitu. Ini berarti Betul. dibolehkan Ustaz. Iya. Kita memberi salam ke akhwat yang non mahram nih kan. Bang. Iya, iya, iya. Kan tentu antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ibu yang dicerita tadi di Iya. riwayat tadi kan non mahram ya Ustaz. Iya. Nah, ini maksudnya memberi salam kepada akhwat non mahram terus minta izin jika kita mungkin mau lebih dekat dan ingin bertanya-tanya lebih jauh gitu ya Ustaz. Kalau sebaliknya juga seperti apa Ustaz? Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan tentang menjawab dan mengucapkan salam. Ya, ini diantara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah menjawab salam. Ya. Dan kita tahu di antara salah satu yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah menebarkan salam. Hadis yang pertama yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam, salah seorang ulama Yahudi, pada akhirnya beliau masuk Islam. Hadis yang pertama beliau dengarkan dari Nabi SAW tatkala sampai di Madinah. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, abshu salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Berilah makan, sambunglah silaturahim, dan sholat malamlah ketika manusia tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Jadi ada 4 tadi. Salah satunya adalah menebarkan salam. Nah, ini kan sifatnya umum. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita mengambil keumuman hadis Nabi SAW. Hanya saja ketika timbul fitnah di dalamnya, ya, ketika timbul fitnah di dalamnya, maka yang seperti ini hendaknya diurungkan. Ya, kalau kita punya hajat misalnya, punya ada kebutuhan, dan ini perkara yang penting, lalu kita mengucapkan salam, atau ketika kita berpapasan, mengucapkan salam. Ini nggak ada masalah kalau tidak menimbulkan fitnah. Ya, tapi kalau kekhawatiran muncul fitnah, ya kekhawatiran muncul fitnah nih. Ya, apalagi ada godaan-godaan nih. Ya, menjawab salam kan wajib. Ya, menjawab salam kan wajib. Ya, sehingga dikatakan, ya, Assalamualaikum. Dijawab cinta, nggak dijawab dosa kan gitu. Nah, ini kan fitnah jadinya. Iya. Nah, kalau seperti ini fitnah, pada akhirnya ya ditinggalkan. Jadi hukum asalnya itu kita menebarkan. Karena ini perintah dari Nabi SAW. Baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, apa yang terjadi pada Umar bin Khattab, yang beliau adalah seorang penguasa pada saat itu. Dan beliau peduli kepada rakyatnya. Tentunya ini jauh dari fitnah. Dan pada saat itu juga Umar didampingi oleh ajudannya, temannya, dan minta izinnya itu pun bukan sendiri. Ya, bagaimana mungkin malam-malam sendirian? Ya, tanpa ada pengawalnya, tanpa ada pendampingnya. Ini fitnah. Ya, dan tentulah Umar mengetahui mana yang di sana fitnah, mana yang bukan fitnah. Makanya sebelumnya beliau meminta izin kepada ibu tersebut, ya ternyata ya beliau memberikan izin kepada Umar bin Khattab, di samping Umar juga tidak dalam kondisi sendiri. Nah, seperti itu dia. Jadi intinya ketika terhindar dari fitnah, maka tidak ada masalah. Adanya kemaslahatan, kemudian terhindar dari fitnah, maka tidak mengapa. Tapi kalau cenderung pada akhirnya
mohon maaf hatinya berbunga-bunga. Ya Waduh. siapa yang mengucapkan salam kan seperti itu, maka lebih Abang bagus dihindari. Iya, Demikian. pakai bengkek-bengkek ngomongnya. Termasuk pintu fitnah lah ya Ustaz, kalau Nah. ngucapin salam di sepertiga malam terus ngajak sholat malam gitu, Masya Pak. Allah. Iya Bang Jack. Kayak mana dulu? Coba WA Ana gitu. Antum WA Ana gak pada gitu. Iya Ustaz ya, Iya, termasuk iya. fitnah ya Ustaz. Dan Ya, itu yang innamal harus a'malu diurungkan binniyat. gitu ya Ustaz. Bahaya. Tergantung ini niatnya apa ini. Main-main di pinggir juang lah kalau itu bahaya, Iya. mending dijauhin lah. Oh, Masya Allah. Aduh. Tapi Ustaz, ada satu lagi Ustaz yang dari Nah. kita di studio Ustaz tadi tentang mungkin lebih ke podcast-podcast kita sebelumnya tentang anak ya Ustaz. Ada perbuatan dari riwayat tersebut mengelabui anak atas permintaan gitu Ustaz. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Iya. Dari apa yang sudah pernah kita sampaikan sampai mengelabui anak. Iya. Mereka menunggu masakan dari sang ibu. Yang dimasak ada memang dan si anak melihat. Tapi ternyata yang dimasak nggak masak-masak. Nggak masa-masa. Iya, hanya dimasak air. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan batu. Kan seperti itu dia. Nah, ini tujuannya apa? Supaya lama menunggu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya si anak tidur, bosan dia tidur. Nah, dan ini ternyata solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir yang dilakukan oleh si ibu. Tapi kalau seandainya ada masakan yang memang jelas-jelas ada bumbunya, ada apa namanya bahan-bahannya, kemudian si anak dikelabui, ini nggak boleh. Ini kan dalam kondisi apa? Dalam kondisi darurat. Tidaklah seorang ibu itu mengelabui anaknya dalam kondisi seperti itu, kecuali memang darurat dia melakukannya. Dan hukum asalnya nggak boleh mengelabui anak. Ya tidak boleh mengelabui anak. Karena ketika orang tua itu mengelabui anak, dari sanalah si anak belajar bagaimana nanti dia akan mengelabui kawan-kawannya. Ya, karena ilmu pelajaran yang paling dia dapatkan pertama kali itu adalah dari lingkungan keluarganya. Ketika dia dapatkan ayah ibunya, ya abi umminya mengajarkan kebohongan, dia akan juga ya berbohong kepada kawan-kawannya. Nah, seperti itu dia. Dan apa yang dilakukan oleh si ibu tadi, ya, dia benar memasak. Dia benar memasak dalam kondisi darurat. Ya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali itu. Supaya apa? Supaya si anak tenang, terhibur, ya kemudian mungkin lama menunggunya, pada akhirnya dia tertidur. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan mengelabui anak. Ya, seperti itu dia. Allah a'lam. Berapapun usianya Ustaz ya? Berapapun usianya. Nabi SAW, ya, Nabi SAW pernah melihat, ya, pernah melihat salah seorang yang dia mengelabui anaknya. Ya, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, akan perbuatannya itu. Jadi nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau apa namanya, dia menunda, artinya belum sanggup pada saat itu dia menunaikan apa yang dia janjikan kepada anaknya, kemudian dia tunda dan masa penundaannya itu memang dia mengusahakannya. Oleh karenanya, jangan kita berjanji kepada anak sesuatu yang memang kita nggak sanggup. Ya, sesuatu yang memang supaya dia termotivasi, kemudian dengan janji-janji yang kita nggak sanggup, untuk apa? Ya, padahal Nabi SAW ketika beliau memberikan support, dukungan kepada para sahabat-sahabat yang kecil, bagaimana dukungan Nabi SAW? Beliau dengan memberikan pelukan kepada mereka. Dengan pelukan Nabi saja mereka sudah senang, seperti itu dia. Nah, jadi jangan kita berjanji-janji kepada anak, ternyata kita tidak sanggup untuk menunaikan janji tersebut. Nah, dan itu sudah terekam ya di apa namanya, memori si anak, bahwasanya si ayah, si umi, si bapak seperti ini. Sehingga kedepannya dia tidak akan mau lagi ya membenarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Demikian. Baik, Masya Allah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Tentang tadi yang sikap Umar atau perbuatan Umar radhiyallahu anhu, ini kan di zaman sekarang kan mungkin karena keterbukaan ilmu juga semakin luas dan banyak dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin kita gitu kan, belusukan, turun ke bawah langsung ke masyarakat gitu kan. Dan kalau kita atau netizen kita bilang Ustaz, mengatakan itu sebuah pencitraan terhadap pemimpin yang itu muslim di sosmed atau di depan umum, apakah ini termasuk ghibah Ustaz? Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika ini menjadi komentar
dan ternyata komentar yang tidak sedap. Ya, komentar yang tidak sedap. Apakah yang seperti ini layak untuk dikomentari? Masalah hati urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahami. Ya, masalah hati urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tujuannya untuk pencitraan dan lain sebagainya? Kita mengambil yang dohir saja. Innamal a'malu binniyat. Ya, ketika ada pemimpin yang memang sudah terjun ke lapangan, ya terjun ke lapangan kemudian dia peduli dengan masyarakatnya. Alhamdulillah. Ya, sehingga orang-orang yang di bawahannya, masyarakatnya, ya terkhusus kaum muslimin, ya hendaknya bersyukur kepada Allah. Bukan malah bukan malah memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Ya, dengan tulisan-tulisan yang tidak baik. Prinsipnya yang dikatakan oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kira-kira dengan memberikan komentar yang buruk, ini bermanfaat atau tidak? Siapa yang mengetahui hatinya? Lalu kita menghukumi, itu pencitraan. Apakah kita menghukumi hati seseorang? Yang menghukumi hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengetahui isi hati seseorang. Yang mengetahui isi hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita mengatakan demikian, dan ini masuk ke dalam bab su'udzon. Iya. Dan Nabi SAW melarang untuk untuk berburuk sangka kepada orang lain, apalagi berburuk sangka kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Nah, buruk sangka yang ada di dalam hati kemudian dilampiaskan dengan lisan, dan itu merupakan kedustaan. Kemungkinannya ada dua. Ya, kemungkinannya ada dua. Bisa berbentuk ghibah dan bisa berbentuk fitnah. Nah, jadi banyak dosa yang terjadi ketika kita mengomentari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin. Kalau ternyata itu benar dan mereka menampakkan yang secara zahir, ya kita hukum yang nampak. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki kondisi lahir dan batinnya. Nah, itulah sikap yang harus dilakukan, bukan kita komentari ini karena itu. Nah, ketika kita mengucapkan yang seperti itu, kita sudah masuk ke dalam bab su'udzon. Terlontar, kemudian dilakukan perbuatan, maka yang tertulis Yang tertulis adalah dosa. Imma bentuknya fitnah atau bentuknya ghibah. Maka berhati-hatilah. Ya, karena setiap apa yang kita komentari, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, itu sudah terekam, sudah tercatat, baik di catatan amalan baik maupun catatan amalan buruk. Nah, seperti itu dia. Yang paling penting bagaimana kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin kaum muslimin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka di dalam menjalankan kepemimpinannya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya manusia tidak akan pernah terluput dari kesalahan. Itu yang paling penting. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan boleh dilanjutkan segmen berikutnya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sifat kasih sayang yang selanjutnya, ya sifat kasih sayang selanjutnya yang ditampakkan oleh Umar bin Khattab, yang beliau begitu memperhatikan rakyatnya. Salah satunya ketika Umar bin Khattab memiliki kebijakan. Di zaman Umar itu penjualan susu itu di mana-mana. Dan pedagang susu ini pengen cari untung banyak. Ya, sehingga beliau mengeluarkan maklumat, ya, untuk apa? Untuk menghukumi para penjual susu yang oplosan dicampur dengan air. Ada maklumat nih. Ya, ada maklumat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab karena menyebar seperti itu. Dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk apa? Untuk para pedagang supaya jujur. Iya, karena adanya kemuliaan bagi pedagang-pedagang yang jujur nih. Nah, singkatnya di malam hari ketika Umar, ya lagi-lagi beliau belusukan. Ya, beliau belusukan melihat bagaimana kondisi di lapangan. Nah, di saat itu beliau bersandar di salah satu rumah. Yang ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu dan seorang putrinya, tengah berdialog. Ya, tengah berdialog. Nah, kemudian mereka ini juga penjual susu.
Ya, dan pengen untung yang banyak tentunya. Setiap pedagang pasti pengen Banyak. untung yang banyak. Ya, prinsip ekonomi masih ada. Dengan modal sedikit sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kan seperti itu. Nah, ketika ibunya mengatakan kepada sang putri, campurkan susu kita dengan air. Ya, putrinya mengatakan, Umar sudah mengeluarkan maklumat, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Maka ibunya mengatakan, ya ini sudah malam, Umar tidak lihat. Ya. Kemudian sang anak mengatakan, sungguh aku tidak mau mengkhianatinya. Ya, aku tidak mau mengkhianatinya. Ya, baik dia melihat atau tidak. Tetapi Rabb-nya Umar itu Maha melihat. Nah, tertegunlah Umar ketika mendengar ucapan wanita tadi yang begitu yakin pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya Umar. Jadi bukan hanya kepada Umar saja ya dia takut, tapi dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar menyampaikan maklumat dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri memerintahkan jangan mencampurkan susu dengan air. Nah, sampai pada akhirnya beliau menyampaikan kepada ajudannya, tandai rumah ini. Ya, tandai rumah ini. Kemudian ya, lihatlah bagaimana keadaannya besok. Maka ajudannya pun memperhatikan ternyata di dalam rumah itu seorang wanita yang janda bersama dengan putrinya. Maka Umar pun menawarkan kepada anak-anaknya. Ya, menawarkan kepada anak-anaknya siapa di antara kalian yang ingin menikah. Maka tidak ada yang ingin menikah pada saat itu. Sampai pada akhirnya ya di dalam riwayat yang dikatakan kalau seandainya kalian tidak mau aku akan menikah. Ya. Kemudian Asim anaknya yang ingin menikah. Hai Anda, aku belum mempunyai istri, maka nikahkanlah aku dengan perempuan itu. Maka datanglah Umar bin Khattab menuju rumah perempuan tersebut bersama dengan Asim. Ya, bersama dengan Asim. Yang tadinya sang perempuan, sang ibu ini merasa khawatir. Ada apa kedatangan Umar? Iya, apakah karena mungkin Umar mendengar pembicaraan mereka di malam hari? Nah, ternyata memang Umar mendengar pembicaraan mereka. Namun yang membuat beliau tertegun adalah ucapan kalimat yang disampaikan sang putri. Yang benar-benar memiliki sikap apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa diawasi oleh Umar, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini kan sulit didapatkan. Karena sulit didapatkan, ini emas nih. Ini bibit unggul. Sehingga beliau ingin menikahkan anaknya dengan putri tersebut. Ya, dengan anaknya, dengan putrinya. Nah, demikian. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi si ibu sampai pada akhirnya mereka menikah dan darinya lahirlah dari keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, lahirlah seorang anak perempuan, kemudian anak perempuan ini menikah dengan Abdul Aziz dan pada akhirnya mereka mendapatkan anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan jadilah Umar bin Abdul Aziz ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti khalifah yang kelima. Ya, pada dasarnya khalifah itu ada 4, ya Khulafaur Rasyidin. Namun karena kemiripan kepemimpinannya dengan khalifah-khalifah sebelumnya, maka Umar bin Abdul Aziz dijuluki dengan khalifah yang kelima. Nah, ini buah hasil. Ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan ini lagi-lagi Umar senantiasa mengawasi ya masyarakatnya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda bisa di line interaktif kita atau pesan WhatsApp juga komentar di media sosial kita yang melakukan live streaming. Bang Jang, Ya. ini berarti di zaman Umar udah dikenal ya Ustaz, reward and punishment nih untuk rakyatnya bahkan ya Ustaz. Jadi ini dikasih apresiasi, bahkan apresiasi tertinggi ya Bang, Ya. dijadikan menantu. Dia menantu. Masya Allah. Ya Bang Jang. Gimana? Bang Jiang berarti kalau mau menantu presiden Oke, harus sifat tadi ya, sifat Oh, muraqabatullah iya. tadi ya Ustaz. Ini barang mahal ya Ustaz, sampai sekarang lah pastinya ya Ustaz. Dan menempah ini nggak gampang ya Ustaz. Nah, yang seperti ini kan tingkatan agama yang paling tinggi. Ada Tingkatan- Islam, Ya, Ustaz. ada iman, ada ihsan. Ini ihsan berarti. Iya, di dalam ihsan itu kan ada rukunnya. Mm-mm. Iya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ihsan itu merupakan bagian dari apa? Tingkatan agama yang paling tinggi, muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Apalagi dengan adanya media, dengan adanya alat komunikasi, ruangannya khusus. Ya, anak-anak muda sekarang ruangannya khusus, nggak bercampur dengan yang lainnya, dengan adiknya kan seperti itu dia. Dibuatlah senyaman mungkin di dalam rumahnya, ada wifi-nya, ya ada apa namanya alat komunikasinya, ada gamenya, semua bisa di sana tanpa ada pengawasan. Ya tanpa ada pengawasan. Nah, sekarang tinggal dianya mau diapakan itu barang. Ya, mau dia fungsikan untuk apa? Mau difungsikan untuk kebaikan, jadilah dia baik. Mau difungsikan untuk keburukan, jadilah dia buruk. Dengan kondisi apa? Orang tua nggak lihat. Yang penting kasih fasilitas. Nah, di saat ini sangat dibutuhkan yang namanya apa? Muraqabah. Pengawasan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang Nabi SAW tanamkan kepada Ibnu Abbas sejak kecil. Pemahaman yang Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang mudah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kecil sajalah. Ketika anak-anak muda, ketika para pelajar misalnya ujian, ya, yang dikhawatirkan kan pengawasan dari siapa? Pengawas. Ketika pengawasnya meleng, nggak ngelihat, apa yang dilakukan? Ya, tanya kanan kiri. Ya, tanya kanan kiri. Atau buka catatan kecil. Ya, lebih takut sama Nah, pengawasan. seperti itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Belum hadir yang namanya muraqabah. Ya, belum hadir yang namanya muraqabah. Nah, hasil dari muraqabah tadi yang dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala ternyata digantikan dengan yang lebih baik. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Dan tugas seorang kepala keluarga atau seorang bapak itu terhadap anak-anaknya, berarti anak laki-laki dan perempuan itu untuk mencarikan pasangannya, Ustaz? Kalau bukan untuk perempuan saja berarti. Nah, apakah tugas itu hanya khusus untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki? Sama? Ya, untuk perempuan dan laki-laki juga. Ya, untuk perempuan dan laki-laki juga. Ini tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua. Walaupun memang yang paling besar itu adalah wanita. Ya, tugasnya seorang ayah mencarikan pasangan yang terbaik untuk anak perempuannya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak laki-lakinya. Ya, bagi anak laki-lakinya juga demikian. Ketika dia melihat ada sosok wanita yang memang dia melihat karakter agamanya bagus, lalu dia sampaikan kepada anaknya dan anaknya pun nyambung, ini nggak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi dua-dua boleh saja, tidak ada masalah menawarkan atau mencarikan pasangan untuk keduanya, demikian. Kalau untuk anak-anak kita, Ustaz, boleh nggak kita ngetes gitu, Ustaz? Anak ini udah mulai tumbuh nggak nih sifat muraqabahnya tadi, entah dikasih amanah-amanah tertentu atau tugas-tugas yang dia ada korelasinya terhadap sifat muraqabah tadi, Ustaz? Iya. Apakah dengan latihan? Iya, dengan latihan. Di antaranya adalah latihan dengan kejujuran. Kita memberikan suatu amanah. Ya, kita menitipkan misalnya harta. Bagaimana dia menggunakan hartanya? Ya, bagaimana dia menggunakan harta yang diberikan? Ketika kita memerintahkan sesuatu, ya bagaimana dia melaksanakannya? Jadi itu juga butuh latihan. Ketika ternyata misalnya ya anak-anak kan mungkin sekarang ada namanya, kalau di sekolah-sekolah itu ada tabungan, ada SPP. Kalau kita kan dulu langsung nih. Ya. Belum ada zaman kita tuh transfer. Nah si anak itu dilatih. Latihannya gimana? Orang tua memberikan uang SPP melalui si anak. Nah, seperti itu dia. Berat, kok ketawa, berat? Apa? Berat. Jadi ingat dulu. Nah, ternyata ketika bagi rapot, barulah orang tuanya sadar, Pak, ini nggak bisa ngambil rapot. Kenapa? Karena SPP-nya belum dibayar. Nah, Tapi tabayun dulu ya, Ustaz. Kok dipegang ya? Iya. jadi pada akhirnya apa? Orang tua bertanya, kemana SPP selama ini? Jadi sebenarnya itu bentuk latihan. Ya,
Merasa diawasi nggak dia? Jujur nggak dia? Ya dengan apa? Dengan amanah yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, seperti itu aja. Jadi bentuk-bentuk seperti ini ya dengan latihan. Ya dengan latihan. Di samping tetap penguatan pada apa? Dari dalamnya ini. Ya bagaimana memahami dari dalamnya. Kita ingatkan Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi. Kan seperti itu dia. Nah, ini pula lah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, seperti itu dia. Ya, Ustaz. Tapi Ustaz, tapi kalau sekarang udah terlambat belum Ustaz? Apalagi sekarang kan lebih banyak orang takut dilihat dosanya sama makhluk dibanding sama Allah gitu Ustaz. Ya. Kalau sekarang udah tanggung belum untuk mengubah seorang anak yang udah terdidiknya salah dari dulu misalnya Ustaz? Iya, kalau cerita tanggung tidak ada yang tanggung. Artinya ketika kita tahu ini salah. Ya kita yang pertama dengan berjiwa besar kita katakan, ya Abi salah mendidik kalian. Ya mohon maaf selama ini belum dapat ilmunya. Gak ada masalah. Supaya apa? Supaya si anak sadar bahwasanya apa yang diperbuat oleh orang tuanya, mereka berani terus terang bahwasanya salah ini. Ya itu pelajaran. Pelajarannya apa? Mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Ya. Karena apa? Karena terkadang jarang ada anak yang mau mengakui kesalahannya. Bahkan dia mencari kambing hitam. Oh karena dia nih, karena dia. Jarang seperti itu. Nah, ketika orang tua mengakui kesalahannya terhadap si anak, ini juga pelajaran bagi mereka. Dan kata-kata apakah sudah kadung nih, tidak perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan. Karena apa? Karenanya boleh jadi karena kitanya itu dapat hidayah di tengah jalan. Ya kitanya dapat hidayah di tengah jalan. Dan ketika kita dapat hidayah di tengah jalan, anak kita juga sudah mulai tahapan remaja. Sudah punya komunitas dia. Sudah dia bisa bergabung dan bersandar sama orang lain, tidak sama kita. Nah, seperti itu dia. Jadi tidak ada kata-kata telat. Ya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Banyak berdoa kepada Allah supaya dalam perubahan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahkan sampai orang sekalipun ya kita katakan sudah tua, tidak ada kata-kata telat di dalam belajar agama. Ya, yang telat itu ketika apa? Ketika dia sudah meninggal dunia yang dia tidak bisa belajar agama lagi. Nah, seperti itu dia. Baik. Ini Masya Allah jadi kepikiran kalau sebaliknya Ustaz, kalau di anak mudanya. Anak mudanya ya Alhamdulillah di pertengahan jalan gini kan disapa hidayah, tapi orang tua belum. Dan secara fasilitas kan apapun yang dilakukan anak nggak berubah baik pun sebenarnya tanda kutip tetap didukung aja sama orang tua. Ini kan juga ujian Ustaz. Kalau ini seperti apa Ustaz? Nah, kalau sebaliknya ternyata yang lebih duluan dapat hidayah adalah si anak ini. Tentunya yang namanya anak ketika dia sudah mengerti dan dapat hidayah, ada satu perjuangan yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang telah memberikan manfaat yang banyak untuk dirinya. Di antaranya adalah orang tua. Makanya kan pernah kita singgung nih, sikap Abu Hurairah tatkala orang tuanya melecehkan Rasulullah SAW, sampai Abu Hurairah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mengatakan apa-apa, karena berhadapan dengan orang tuanya yang belum dapat hidayah. Apa yang dilakukannya? Datang kepada Nabi, minta doa. Ya, minta doa. Nah, kalau dia sadar bahwasanya orang tuanya yang telah berjibaku untuk pendidikannya sampai dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia adalah orang yang paling berkorban. Untuk apa? Berjibaku juga dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua kepadanya, maka dia balas dengan apa? Berusaha dia mengajak orang tuanya supaya orang tuanya juga dapat hidayah. Nah, seperti itu. Ini PR. Ya karena hidayah itu kan Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki, bagi si anak, suaminya atau istrinya atau orang tuanya. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini si anak. Ya si anak yang dapat. Nah, bagaimana dia bisa? Kalau mungkin gambarannya ayah yang merangkul anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ternyata si anak ini yang mendapatkan hidayah, orang tuanya belum. Sebaliknya, si anaklah yang membawa orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting.
Dan ini bukan perkara yang mudah. Mengingat ya mungkin sebagian orang tua menganggap ya anak ya tetap anak. Walaupun dia berubah, ya tetap anak. Terkadang nasihatnya yang disampaikan kepada orang tua, ya biasalah. Karena orang tua ini yang paling mengerti tentang anaknya. Ya, yang paling mengerti tentang anaknya. Namun tetap dia harus sebisa mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat ya kepada orang tuanya. Ya, yang Nabi SAW mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balas. Inilah cara anak untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua, bagaimana dia mengusahakan orang tuanya berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan tapi kita simpan dulu untuk melanjutkan segmen faedah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan, Ustaz. Nah, di antara bentuk kasih sayang, sifat kasih sayangnya Umar bin Khattab, sama, ini masih dilakukan oleh Umar ini belusukan saja. Belusukan. Ya, artinya kerja nyata ini. Ya, kerja nyata langsung ke masyarakat, kan seperti itu dia. Di malam hari ketika Umar ini patroli. Ya, dari sahabat Sa'id bin Jubair, Umar patroli. Nah, ketika beliau melewati seorang perempuan yang berada di teras rumahnya, ada ungkapan-ungkapan yang terlontar dari lisan wanita ini, ya, akan kerinduannya kepada suaminya. Namun di sisi lain, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena sudah lama berpisah dengan sang suami. Karena suatu tugas. Tugasnya apa? Berperang dan menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin. Nah, dia mengatakan dalam ungkapannya dalam syairnya, dia mengatakan, malam terasa begitu panjang, segala penjurunya terasa lembab, lagi-lagi ia buatku gelisah karena tak ada kekasih yang bisa kucanda. Dan demi Allah, seandainya bukan karena dia Rabb satu-satunya, niscaya sudut-sudut ranjangku ini akan berguncang hebat. Tapi rasa takut akan Rabbku dan malu membendung hasrat ini. Ini hormatku atas suami, jangan sampai tunggangannya ditunggangi. Artinya wanita ini juga merasa diawasi oleh Allah. Kemudian dia menjaga apa? Menjaga kehormatan suaminya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW di antara karakter wanita soleh apa? Yang dia bisa menjaga kehormatan suaminya tatkala suaminya nggak ada di dalam rumah. Nah, lalu perempuan ini pun menghela napas panjang dan mengatakan, sungguh Umar pasti meremehkan apa yang kualami malam ini. Umar gelisah. Ada apa denganku, kan seperti itu. Lagi-lagi Umar. Ya, lagi-lagi Umar. Nah, akhirnya beliau pun mendatangi wanita tadi. Ya, mendatangi wanita tadi dan minta supaya dibukakan pintu. Ini darurat lagi. Kan karena disebut nama Umar. Apa masalahnya dengan Umar, kan seperti itu. Dalam kondisi si istri nggak ada suaminya, ya Umar patroli. Nah, kemudian Umar mengatakan, bukakanlah pintu. Wanita ini mengatakan, suamiku tidak ada. Ya, suamiku tidak ada. Kemudian ya Umar mengatakan, bukakanlah pintu. Aku akan sampaikan masalah ini kepada Umar, kata si wanita tadi. Lalu Umar mengatakan, aku Umar, tidak engkau bohong. Tidak engkau bohong. Sampai pada akhirnya Umar pun mengangkat suaranya, barulah sadar bahwasanya wanita itu yang di depan pintunya itu adalah Umar bin Khattab. Lalu ketika dibukakan pintunya, Umar bertanya, ada apa denganmu? Di mana suamimu? Ya, kemudian wanita ini mengatakan dia sedang bertugas menjadi prajurit dalam utusan ini dan itu. Maka Umar pun memerintahkan memanggil utusan supaya apa? Supaya laki-laki ini dipulangkan, dibebas tugaskan. Jadi sampai Umar itu menyuruh salah seorang laki-laki mendatangi pasukan yang diutus oleh Umar Khattab, dan laki-laki ini menyampaikan kepada pimpinannya supaya laki-laki yang bernama ini supaya dibebas tugaskan, dia pulang menjumpai istrinya. Nah, ini sikap yang diambil oleh Umar Khattab. Nah, ternyata Umar bertanya kepada
anaknya, yaitu Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar mengatakan berapa lama seorang wanita itu masih tahan ditinggal oleh suaminya. Maka Hafsah mengatakan, ya seperti ini dan seperti itu. Artinya paling lama 4 bulan. Ya, paling lama 4 bulan. Setelah itu sudah tidak sanggup lagi. Nah, dan pada akhirnya Umar pun memberikan maklumat. Jadi pasukan-pasukan yang mereka mengadakan perjalanan itu dirotasi setiap 4 bulan mereka gantian. Ya, setiap 4 bulan mereka bergantian yang menjaga atau ikut berperang dan seterusnya. Nah, ini kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab dengan melihat apa? Sisi kemaslahatan yang ada pada kaumnya, kepada masyarakatnya, seperti itu dia. Nah, kalaulah ini tidak dilakukan yang seperti ini, maka ketika ada wanita-wanita yang jauh dari agama, tidak ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan peluang dia untuk apa? Berbuat zina. Suami tidak ada, keimanan menurun, keinginan hasrat biologisnya harus terpenuhi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya terjadilah yang namanya perzinahan. Nah, Umar berusaha untuk menutupi celah-celah tersebut dengan kebijakan beliau. Dan ini bagian apa? Bentuk kasih sayangnya kepada masyarakat kaum muslimin pada saat itu. Lagi-lagi ya kita katakan ya anggapan-anggapan Umar begitu keras, ya Umar begitu kasar dan seterusnya, dengan adanya bukti-bukti yang kita sampaikan ini menunjukkan begitu sayangnya, begitu perhatiannya Umar kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari Instagramnya Medan Mengaji. Nah. Ustadz, apakah tetap wajib berbakti kepada ayah yang meninggalkan anak sedari kecil, tidak pernah menafkahi dan merawatnya, dan berbuat zolim kepada istrinya? Silakan Ustadz. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lagi-lagi pertanyaan ini sering ditanyakan. Apakah wajib berbakti? Yang mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita bagaimanapun kondisinya adalah Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan berbuat ihsan ini hanya kepada orang tua yang soleh, orang tua yang memperhatikan kita, ya orang tua yang muslim, enggak. Semua orang tua. Karena sejatinya kita dilahirkan itu tidak bisa memilih dari mana orang tua kita. Siapa orang tua kita? Enggak ada yang bisa memilih. Makanya perintahnya umum. Bagaimanapun didapatkan orang tuanya. Nah, sampai pada akhirnya si anak dewasa, menikah, dan dia menjadi seorang anak yang soleh. Dia memiliki keturunan. Dia memiliki istri dan keturunan. Nah, ketika dia tidak ingin mendapatkan perlakuan, ya, tidak ingin mendapatkan perlakuan sikap acuhnya kepada orang tuanya yang telah melantarkannya, meninggalkannya, kasar kepada ibunya, maka jangan dia balas sikap kasar orang tuanya, sikap tidak peduli orang tuanya dengan perbuatan dia yang tidak peduli kepada orang tuanya. Kenapa? Karena boleh jadi dengan dia bersikap demikian, si anak melihat, oh ternyata bapakku seperti ini. Bapaknya seperti itu karena punya alasan. Alasannya apa? Kakeknya meninggalkannya. Ya, kakeknya mengabaikannya seperti itu. Bahkan kakeknya itu menzalimi neneknya. Nah, ini yang nggak ditahu, ini yang tidak ditahu oleh si anak. Tapi itu yang menjadi direkam oleh memorinya. Sehingga dia akan memperlakukan yang sama kepada bapaknya. Maka putuslah mata rantai ini, ya berbuat baiklah kepada kedua orang tua meskipun orang tua kafir. Meskipun orang tua kafir. Tetapi kalau mereka mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, kekafiran, maka nggak boleh diikut. Ya, adapun apa yang mereka lakukan dengan menelantarkan kita, tidak memberikan nafkah, membiarkan kita, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita dengan Allah apa? Berbakti kepada orang tua kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang tua kita, maka kita pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena apa? Kita menjalankan perintah Allah. Bahkan Allah perintahkan setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan bagi kita untuk apa? Mentauhidkan Allah, berbakti kepada orang tua. Dan Nabi ketika dikatakan dosa besar itu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Al-kabair
al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya, dosa besar itu apa? Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka jangan balas keburukan orang tua dengan keburukan kita. Karena boleh jadi dengan kita balas, maka mata rantainya tidak akan terputus dan ini akan berlanjut kepada anak-anak kita nantinya. Sikap kita berbakti kepada orang tua kita karena ini perintah Allah, perintah Sang Pencipta kita. Ya, perintah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita keturunan, yang memberikan kita ya segala fasilitas yang ada, maka taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memandang ya orang tua kita yang telah mendolimi kita, menelantarkan kita dan seterusnya. Demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin ini terakhir Ustaz dari yang di studio. Kalau kita dengarkan mungkin dari pertama kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan beliau termasuk yang sungkan atau sempat menolak lah untuk diangkat gitu ya Ustaz, jadi khalifah gitu ya Ustaz, atau enggak punya keinginan dari diri sendiri lah minimal gitu yang kita pahami ya Ustaz. Nah. Itu karena ditunjuk atau wasiat kita bilang Ustaz. Dan ketika beliau mengambil itu dan mengiyakan, beliau radhiyallahu anhu totalitas gitu Ustaz. Totalitas dalam mengemban apa yang sudah diamanahkan. Dan apakah ini Ustaz menjadi keumuman bagi kita semua gitu Ustaz, dalam kapasitas kita masing-masing untuk totalitas itu sebuah kewajiban gitu dari secara umum. Mungkin kaum muslimin itu dengan kapasitasnya memang harus totalitas dimanapun dia berada gitu. Apapun yang dia yang menjadi kewajibannya dia harus totalitas di situ. Sementara hak itu kita abaikan jika kita bisa mengabaikan atau kita istilahnya ya picing mata aja lah soal hak kita, ini merupakan hak yang akhlak yang mulia gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, Umar bin Khattab kalau ditanyakan totalitas, iya totalitas. Bahkan ketika beliau diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq ya dalam pemilihan siapa pengganti Rasulullah SAW, dan ini dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah, ya Serambi ya Bani Sa'idah yang mereka sudah berkumpul untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pemimpin mereka pada saat itu. Nah, Abu Bakar mengatakan pemimpin itu dari Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Kalau seandainya kalian ingin memilih, maka pilihlah 2 orang dari laki-laki ini. Beliau menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Umar mengatakan, sungguh semua ucapan Abu Bakar aku suka kecuali yang ini. Ya, kecuali yang ini. Ya, sebelumnya dia begitu bijak menyampaikan kepada orang-orang Ansor. Ya, sampai pada akhirnya inti dari pembicaraannya pilih 2 orang ini. Jadi Abu Bakar berlepas diri. Ya, supaya orang-orang Ansor milih 2 orang ini. Nah, sampai-sampai dia mengatakan, lebih baik kepalaku dipenggal daripada aku memimpin yang di sana ada orang yang paling baik. Itu Abu Bakar Siddiq. Sehingga pada akhirnya ketika mulailah mereka menyampaikan argumen masing-masing, ya secara langsung Umar mengangkat tangannya Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar menjadi khalifah dan diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, hanya saja Abu Bakar ketika beliau meninggal dunia, sebelum meninggal beliau berwasiat, nggak ada pilihan yang lain. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Dan ini bukan pilihan dari Umar bin Khattab. Nah, ketika wasiat itu ditujukan kepada beliau totalitas, iya. Umar membuat ketetapan. Pada saat Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar ini masih sibuk dengan dagangannya. Ya, lalu ditegur oleh Umar. Kalau seandainya sibuk dengan dagangan, bagaimana dengan kaum muslimin? Akhirnya ditinggalkan dagangannya, kemudian digaji. Ya, diambil dari Baitul Mal. Nah, inilah kebijakan yang dibuat oleh Umar di masa Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja ketika Umar yang kebijakan ini kan terus. Tapi ketika Umar Al-Khattab, beliau menginginkan apa? Rakyat yang sejahtera. Ya, beliau tidak memperdulikan masalah itu. Dan beliau totalitas. Ya, beliau totalitas. Nah, kalau diperintahkan seorang muslim harus seperti itu. Ya. Kemudian apakah dia berhak mendapatkan haknya? Berhak. Dan ini kembali kepada muslim tadi. Ya, artinya haknya itu diberikan. Ketika dia menolak haknya, itu urusan pribadi.
Iya. Yang jelas dia punya kewajiban, dia harus menjalankan kewajiban baginya hak. Adapun ketika dia telah diberikan hak kemudian dia berlepas diri ya dari haknya, itu urusan pribadi dan tidak semua kita bisa mengambil sikap yang demikian. Ya, tidak bisa kita mengambil sikap yang seperti ini. Ada orang yang memang membutuhkan hak dia, ingin mengambil haknya, tapi dia tetap memberikan kewajibannya sesuai dengan kapasitas dia. Ini amanahnya. Ini amanah yang dibebankan kepadanya, kemudian ini hakmu. Ya dia laksanakan. Ya dia dilaksanakan. Ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya lalu dia mengambil haknya, ini sah-sah saja. Namun ketika dia menjalankan kewajibannya lalu dia berlepas diri dari hak-haknya, ini suatu kebaikan bagi dia. Karena mungkin dia beranggapan, disinilah kesempatan saya untuk apa? Berjibaku mungkin dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Nah, seperti itu dia. Namun kita juga tidak bisa mengingkari bahwasanya ketika dia mengambil haknya, oh ini enggak ikhlas. Ya ini tidak ikhlas. Tidak bisa juga. Boleh jadi dia punya tuntutan. Ya, tuntutan yang harus dia penuhi sehingga dia mengambil haknya. Nah, seperti itu dia. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya juga bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan di podcast spesial Kaula Muda kali ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Tapi ada satu lagi nih Ustaz WhatsApp, atau untuk pekan depannya Ustaz? Bukan depan, biar ditunggu. Biar ditunggu lanjutan yang ketujuh kan. Baik, dan kita juga sudah mepet, ada program lainnya yang insya Allah memerlukan perlengkapan. Jadi kita tunda saja pertanyaan yang masuk untuk di kajian atau podcast spesial Kaula Muda pekan depan. Baik, itu saja. Ustadz ada tambahan Ustadz untuk penutup Ustadz? Ini cukup. Baik. Bang Jiang ada kesimpulan? Mungkin Untuk punya pekan kesan depan, tersendiri. Pekan depan, ditunggu lah. Ditunggu Bang Jiang. Iya. Baik, jazakumullah khairan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio di stream dan mengaji. Kami pamit mewakili kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.